Kembali lagi bersalang bersama saya Patrick dan buat dia enggak. Nama kau ganti aja jadi Ucup. Kok Ucup sih? Ucup Bajuri, si gila pakai jersey. Cocok ya? Cocok ya Pak Prod? Tiap hari pakai jersey, gila. Ih, sakit kali ya? Hah? Ucup? Ih, tiap hari pakai jersey. Apa bang? Gila, nggak ada baju lain kok ya? Kayak mana cewek mau sama kau? Tiap hari kau pakai baju jersey. Kau nanya aku kayak mana cewek mau sama aku? Gini, kayak mana cewek mau sama kau? Kau tiap hari pakai jersey. Kalau baju jersey itu berarti repetisi, bodoh itu. Enggak, kau nanya kenapa cewek mau sama aku? Kayak mana cewek mau sama aku? Ini jawabannya. Apa? Sombong. Ya makin nggak mau lah. Kau pikir perempuan tuh mau cintanya cuma dinilai dengan harta apa? Ya bisa jadi. Nyatanya yang mantan kayak gitu. Korek terus. Jadi barang itu ya kan. Orang bodoh milihnya cap cip cup kali dulu ya. Cap cip cup, kembang kucup. Jadi barang itu. Nah, lanjut. Skip next. Gimana kabarnya semuanya? Udah berapa? Cukup. Udah berapa hari jadi di Amerika? Udah berapa hari kok di Amerika jadinya? Aku udah berapa hari? Udah sebulan lah. Belum ya. Tanggal 28 nanti udah sebulan aku di sini. 28 nanti. Oke. Masih betah di sana? Enggak. Enggak ya? Enggak ada jual gorengan di sana kan? Ada gorengan. Gorengan nggak ada, Wat. Enggak ada soto babat, enggak ada sop sumsu, enggak ada sop sumsu. Yang aku kangen makanan aku enggak kangen. Makanan di sini oke, masuk sama aku. Cuman yang aku kangen itu badanku capek kali kan, begitu sini dingin, ya kan? Pegel-pegel badanku. Mau mijin $40, mikir aku konversikan ke rupiah kan? Cuma setengah jam $40, $500.000 lebih untuk setengah jam. Ogah, aku kira. 600 dong. Ada. Mijit betulan ya, bukan mijit yang enggak. Mijit yang enggak. Ya mijit betulan aja udah gak punya duit, apalagi mijit enggak. Enggak, kok tuh kayak Harry Maguire ya? Enggak jelas. Enggak lah. Harry Maguire enggak punya otak. Beda. Enggak, pemain sendiri dihina. Jadi lawan Chelsea lah udah nih kita bahas gitu ya. Gimana lah menurut kalau lawan Chelsea itu kan? Apa ya? Aku puas secara kolektifnya permainan MU kemarin itu. Itu betul-betul aku puas. Melihat mereka bermain for each other again, passionnya betul-betul terlihat lagi. Problemnya adalah aku nggak tahu ya. Nanti kalau aku ngomong kayak gini dibilangnya salahin aja terus wasit. Aku ngelihatnya tuh kayaknya kita itu kayak ada yang punya rencana jelek buat MU ini supaya kayak mana caranya MU nggak bisa naik lagi lah. Pokoknya forever. Entah namanya media sosial kita dipanas-panasin, dihasut-hasutin, dibikin diadu dombain antara fans di lapangan wasitnya kayak kemarin waktu lawan Newcastle. Walaupun itu mungkin uangnya Arab yang bermain juga kan. Terus kayak kemarin beberapa keputusan-keputusan dan ditambah lagi it's just like something is conspiring so that we don't get there anymore. Dan Erik ten Hag itu dengan sekuat tenaga melawan konspirasi itu. Tapi overall it's a good game ya sampai di detik kejadian penalti Scott siapa namanya? McTominay. Which is menurut gue, sorry agak panjang ini. Menurut gue itu penalti, yes. Betul itu penalti. Jangan ngantuk kau. Ini lagi pinter aku lagi mau keluarin. Itu penalti, jelas penalti. Kenapa itu penalti? Karena kebetulan orang yang dipeluk sama dia itu pula yang sundul. Bukan pasangannya, makanya penalti. Coba yang dia peluk pasangannya. Betul. Pasti nggak penalti. Coba kalau pasangannya pasti enak. Pasti enak. Pasti balik badan langsung kawan tuh. Ya kan? Gitu. Karena enak loh dipeluk dari belakang. Bahas kayak gitu. Tanya enak loh. Rara tahu banget tuh. Cuman kemarin kan ada yang dicontohkan juga tuh. Yang kita ucapin dulu lah, Pet. Selamat ulang tahun buat Rara. Yang ke-38. Tanggal 23 Oktober kemarin. Sama kayak mendiang mamaku ulang tahunnya. Makanya aku suka sedih jadinya. Gitu. Jadi selamat ulang tahun buat adik kami Rara.
yang ke-38. Semoga sehat terus, segera mendapatkan Bagus jodoh banget, yang 38. jadi 42 dia. 42. Oke. Semoga mendapatkan jodoh yang seiman dan Kalaupun enggak, lancar karirnya. Kalaupun enggak, ada jangan jodoh, mau. Kalau kata Patrick ditungguin sama dia, jangan mau ya Dek ya. bukan. Sayang kami sama kau Dek. Bukan. Jangan kau Ya, sama Patrick ya ya Dek. yang kalian bahas lah. Kan ada second plan-nya. Second plan-nya itu apa? Oh iya, Kan jadi biar gini, kalau sampai umur 45 dia tidak menikah, dia akan menjalani hidup selibat untuk menjadi biarawati. Kita doakan lah ya. Paroki mana nanti dia ada ya itu kita nggak tahu kan gitu. Ya benar ya Pet ya? Ya. Gitu. Nah itu problemnya, dia kan bukan Katolik. Kayak mana jadi biarawati? Oh iya, betul ya. Salah. Iya betul, nggak bisa lah. Ya udah Lara, nggak apa-apa, silakanlah seks bebas kalau kayak gitu. Pilihan opsinya. Anyway, balik kok jauh kali ya melencengnya dari penalti shot ke McTominay sampai seks jadi bebas. biarawati ya. Itu bebas lagi. Agak-agak jauh ya pembahasannya. Kan Gimana itu kalau secara overall sih menurut gua yang Chelsea kemarin oke lah. Yang enaknya itu karena dapat lagi fighting spiritnya, apalagi pas waktu Casemiro bikin gol itu. Wah, dia yang teriak, wah! Itu kayaknya sesuatu yang udah lama kita nggak rasakan. Udah nggak kita lihat lah dari pemain-pemain MU selama ini. Zaman Ole sempat loh comeback King. Iya pernah, sempat. Iya sempat. Itu maksudnya kan selama ini yang mungkin karena keseringan kita dapat pemain yang ibaratnya datang, terima gaji, yang mau 3 poin mau enggak, yang penting gue udah main, ngejalanin kewajiban. Sekarang ini kelihatan kayak mereka itu datang, main, passion, play for each other, betul-betul. Bahkan yang Luke Shaw aja kelihatan tuh mental sisa-sisa rezim lama jadinya kan. Menit 94 oh iya, yang sampai dimaki sama Ten Hag. Dimaki sama Erik Ten Hag. Ya. Karena dia mikirnya udah 1-1 udah cukup puas. Nah, sementara ETH masih ada semenit kejar kan gitu. Masih ada, bukan kejar, kalau bisa menangkan gitu loh. You still have time. Gitu. Mentalitas kayak gitu yang udah lama nggak ada gitu ya. Dan ya menurut gua ya hopefully he's a perfect manager for United kalau menurut gue ya. Melihat apa yang udah dia berikan so far, walaupun bahkan bisa dibilang belum semusim gitu, tapi mulai terlihat lah hasil kerjanya dia gitu, dimana benar-benar memainkan pemain yang fit, tidak memandang siapa lu, benar-benar memainkan pemain yang siap gitu ya, dan dia itu tadi mentalitas menangnya yang mulai ditularkan. Sementara kalau kita cerita mengenai passion, fighting spirit segala macam, ya itu DNA-nya United sebenarnya kan. Cuma yang ditambahkan Ten Hag sini adalah jangan pernah puas dengan hasil selain kemenangan. Gitu loh. Seri, walaupun dari kandang lawan, walaupun sisa berapa menit, dia gue nggak mau. Kalau bisa lu kejar gitu loh. Walaupun risikonya nanti lu kebobolan karena counter attack, ya udah itu risiko kan. Risk taking is name of the game gitu loh menurut gue. Gitu. Jadi itu yang gue lihat sekarang di United under Ten Hag ini gitu. Dan 2 game terakhir ini ya seri rasa kalah gitu, jujur aja. Karena seharusnya we can kill the game earlier gitu, terutama lawan Chelsea itu 2 peluang bersih si Rashford sama Anthony yang tidak gol, dan itu yang kadang-kadang orang jadi marah. Gue bukan karena gue memuja burung setinggi langit ya gitu, tapi terkadang orang lupa kontribusi dia di lapangan sebenarnya bisa menjadi signifikan kalau apa yang dia beri itu menjadi hasil. Paham nggak sampai gini? Iya kan? 2 assist dia itu sangat bersih loh. Kalau itu gol maka namanya akan berangkat kan gitu loh. Finishingnya gitu. Di luar itu memang dia bukan tanpa celah ya, masih emosian terutama kalau masuk babak kedua gitu ya. Kemudian tapi kemarin sih salah passingnya lebih berkurang tadi menurut gue ya, Bruno ya, gue lupa Martin Sari, tapi kayaknya risiko-risiko yang passing yang sangat berisiko terutama di daerah pertahanan sendiri itu udah berkurang waktu lawan Chelsea gitu. Cuma itu tadi, andai saja yang Rashford sama si Anthony itu gol, ya namanya akan dicatat sebagai pemberi assist gitu, dan orang he's back gitu loh. Itu bersih, enak banget bolanya gitu. Dan untuk klub sekelas United gitu yang akan bersaing masuk ke 4 besar, bahkan kalau jadi title contender gitu, lu nggak punya striker yang maksud gue ya kalau bisa harusnya kan, bukan harusnya kan you belong not just for fighting for fourth place gitu loh, you belong to be a title contender, you're Man United gitu,
But without a proper striker, it would be wasteful, gitu loh, useless Ya, jadinya, gitu. Lu nggak punya dan striker yang proper gitu. Lu punya nanti Ronaldo. mereka pada komen, Wan. Apa? Karena ada Yang Ronaldo. Kenapa Ronaldo dicadangin? Men, tanpa mengurangi sedikit pun rasa hormat terhadap Ronaldo dan apa yang dia udah berikan untuk United di masa lalu, gitu ya. Tapi jelas faktanya musim ini dia keteteran. Seperti kata Roy Keane tuh bilang kan kemarin, dengan main sekali Ronaldo sebenarnya dia butuh, lu nggak boleh mencadangkannya dia, lu nggak boleh mencadangkan Ronaldo. Lebih kurang kan itu kata Roy Keane kan. Cuma kan dia bilang juga bahwa Ronaldo tuh dengan fisik yang prima segala macam bla 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 bisa menjadi sumber gol, dan lu nggak boleh, lebih kurang begitulah. Nah, pada saat Keane bilang dia butuh fisik yang prima, udah selesai di situ statementnya Keane. Kenapa? Karena lu nggak punya fisik yang prima, lu nggak ikut preseason, gitu loh. Iya kan? Gimana lu bisa mempersiapkan diri lu dengan baik? Udah selesai di situ. Iya, gitu. Itu udah selesai statementnya Keane, bagi gue udah selesai di situ, gitu. Gue suka dan gue sangat mengidolakan Roy Keane, tapi jujur yang dia ketika dia mengeluarkan statement itu weekend kemarin, gue asik gedek banget liatnya, kesel banget gue. Gue di pihaknya Gary Neville, di mana ya statement yang selama ini kata Sir Alex Ferguson juga, nggak ada pemain yang lebih besar daripada klub. Nggak ada Ronaldo gitu. Iya, dan Roy Keane terlalu ngebelain Ronaldo banget kemarin tuh. Ya benar, betul. Kalau misalnya yang kayak kata lu tadi, kalau misalnya dalam kondisi dia fisiknya prima apa semua, lu nggak boleh mencadangkan dia. Jadi goal getter, mungkin itu masih juga mungkin. Ya. Tapi ada juga satu hal yang gue perhatiin, tanpa Ronaldo kita main kolektif. Ketika ada Ronaldo, kita berpusat ke Ronaldo. Iya, gitu. Ronaldo sentris jadinya, dan jadi lebih mudah dipatahkan serangan lu kan, gitu loh. Gitu. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat dengan apa yang dia udah berikan at least musim lalu lah ya, gitu, dengan sumbangan golnya segala macam bla bla bla. Tapi musim ini dia benar-benar keteteran. Gue rasa sangat berpengaruh deh itu dia nggak ikut preseason. Kemudian gue rasa juga psikisnya kena, karena setiap dia diberi kesempatan juga dia nggak pernah perform sebagaimana Ronaldo yang dia kenal. Dan itu kan, ya men, lu tidak perlu jadi pengamat sepak bola handal kalau lu mau meluangkan waktu lu untuk nonton partai-partai ulangan di mana Ronaldo bermain sebagai starter, dan lu lihat hasilnya, you will be agree with us. Itu menurut gua. Kayaknya Ronaldo kena post power syndrome sih. Bukan post power syndrome menurut gua. Mentalnya kena, Pet, karena nggak ikut preseason itu sama ya kaget aja gitu menurut gua gitu. Dia nggak siap dengan perubahan yang ada saat ini gitu. Dia merasa I deserve to be a starter, tapi lu tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepada lu gitu loh. Kalau lu bisa memanfaatkan kesempatan bagi lu, gue yakin Tottenham pasti akan milih lu kok gitu, karena dia ya buktinya Malaysia yang keinginan dia untuk dibeli akhirnya dibeli, kemudian dimainkan di awal-awal pada saat cedera, kemudian akhirnya Malaysia performanya menurun, akhirnya digantikan oleh Shaw, itu kan udah cukup fair sebenarnya. Gimana dia tidak mainkan Casemiro dari awal? Betul banget. Gimana dia tidak mainkan Casemiro? Demikian juga dengan Eriksen. Iya, Casemiro. Berapa partai itu diparkir sama dia sampai orang teriak, kenapa nggak dimainin? Kenapa? Karena bagi dia mungkin lu orang belum siap gitu loh. Gue injek aja nih pelan-pelan. Tapi once begitu lu dikasih kepercayaan dan lu bisa perform, he seal the place. Kalau dalam hal itu gue sih, look, what I see now yang bahkan oleh tidak mampu lakukan juga ya. What I see is Erik ten Hag betul-betul meletakkan kakinya di Manchester United dan meletakkan otoritasnya. This is I'm the manager, this is the club, my club now. I'm the boss. Itu yang bahkan oleh Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick gagal melakukan itu kan. Jose Mourinho aja gagal. Jose Mourinho dengan segala intriknya nggak bisa melakukan itu karena ada revolt dari pemain. Karena apa? Karena masih ada, kayak Jose sendiri masih punya pemain kesayangan, pemain kesukaan. Kayak dulu kan Ibra yang which is mau apapun terjadi tetap main. Pemain lain juga akan melihat, lah lu nggak ada konsistensinya, dia main jelek juga lu masih mainin kan gitu. Oleh juga demikian. Begitu lihat Erik ten Hag. Jadi di situ orang bisa membangkang pada saat dia ngerasa lu pilih kasih lu gitu. Ya udah, gue bisa melawan deh gitu. Ya betul. Nah, dengan kasus kayak gini, Harry Maguire kita kalau kita lihat sisi fans kita seneng banget Harry Maguire nggak main karena mungkin ini A B C D E F G. Mungkin kalau dari sisi Erik ten Hag mungkin yang ngeliatnya lu nggak siap dengan polanya yang gue kasih, lu secara fisik nggak kuat untuk ini semua, lu apalagi dia kemarin ditambah cedera apa segala, ya udah get yourself ready, get yourself prepared, get yourself physically siap untuk bersaing dengan Varane dan
Lisandro. Martinez, kalau lu memang mampu, ya silakan. Dan itu udah terbukti kayak Malaysia. Ya, kayak Malaysia, Cristiano Ronaldo aja gue cadangin, masa lu mau protes kan gitu istilahnya. Iya gitu. Maksud gue dia benar-benar menunjukkan otoritasnya dia gitu. I'm the boss gitu. Jadi semoga dia bisa konsisten di situ ya gitu. Nah, sekarang selanjutnya yang jadi pertanyaan adalah Varane cedera, bisa dipastikan 4 minggu absen. Ya. 4 minggu. Ya. Lindelof apa Maguire, Pet? Gue sih yakinnya pasti Lindelof sih yang main. Maguire baru harusnya sembuh juga kan, baru mulai training lagi. Harusnya ya, gitu. Harusnya sih Lindelof over Maguire gitu loh. Nah, dan ini juga menjadi tes bagi Ten Hag apakah dia akan mainkan Maguire apa enggak. Kalau dia bisa menepikan Maguire dan lebih milih Lindelof, ya gue sih angkat topi bener udah sama dia. Berarti bener-bener nggak ada yang bisa nyetir lu gitu loh menurut gue. Dan kalau menurut gue sih memang kalau untuk pertandingan lawan Sheriff dan mungkin 2 pekan ke depan ini gue yakin banget pasti masih Lindelof sih yang dimainkan. Bukan kita ngomongin siapa yang lebih bagus permainannya atau apa enggak, tapi lebih kepada secara stamina, secara fisik semuanya lebih ready. Lindelof iyalah, ya Maguire kan udah cedera segala macam bla bla bla. Baru sembuh banget kan. Ya, tapi memang lawan Chelsea itu gue ngerasa apa ya, modis United lebih nguasain permainan, itu jelas, itu fakta ya. Yes. Chelsea bahkan di babak pertama itu cuma 6 apa 9 kali nyentuh bola di kotak penalti kita, sementara kita tuh ada sekitar 14-16 gitu. Hampir dua kali lipat atau lebih kurang gitu, gue lupa. Touches the ball in the opposition box. Sama Chelsea cuma bikin 2 shot on target. Cuma 2 shot on target, di mana salah satunya itu penalti. Gitu. Iya kan? Di luar itu nggak ada sama sekali. Gue bisa dukung statement lo itu. Gue bisa dukung statement lo itu dengan sesimpel ini aja. Itu pertandingan yang penuh dengan emosi, ya. Khususnya dari siapa? I forgot his name. Intinya gini lah. I forgot the name. Cuman maksudnya pemain yang berantem sama Martinez, yang berantem Mason sama Mount. Bukan Mason Mount. Mason Mount juga. Mason Mount lah. Bukan Mason Mount aja. Satu lagi siapa yang orang siapa? Jorginho yang diterakin sama si Anthony pada saat Casemiro bikin gol. Nah itu lu bisa lihat dan sebelum bikin gol itu juga ya. Bahkan sebelum ada 2 gol, belum ada gol Chelsea, belum ada gol MU, itu kan permainan memang udah panas banget kan. Dan itu terlihat dari Chelsea yang lebih memprovoke untuk berantem. That can only happen. Dan ini pengalaman di lapangan tuh adalah that can only happen. Ya lu juga pemain bola, ketika lu udah frustasi. Manchester United betul-betul menguasai lini tengah di awal-awalnya. Makanya ada perubahan langsung si Graham Potter switch di babak pertama. Langsung dia yang tadinya main dengan berapa? 3-4-2-1, dia langsung switch jadi 4-3-3 gitu loh. Ya. Nah, itu dia switch. Menggambarkan bahwa Manchester United really control the game. Bukan kita karena fans MU ya, tapi it's the reality ya. Pelatih yang langsung mengubah taktiknya di babak pertama masih berjalan, itu adalah ketakutan lu terhadap strategi lawan. Sehingga lu perlu melakukan sebuah counter taktik lah kalau menurut ya, lu perlu melakukan sesuatu supaya supaya lu bisa bersaing, supaya lu bisa compete dengan taktik dari lawan lu gitu. Dan it works for Chelsea gitu, dengan main 4 gelandang mereka lebih solid dan bisa duel gitu. Ya, betul. Dan Kovacic juga nggak jelek mainnya. No. Tapi ya itu maksudnya dari itu yang tadi gue bilang bahwa kita bermainnya secara kolektif. Betul-betul ini MU sekarang jadi pressing team kan. Betul-betul yang kita itu you lose the ball, you go for the ball again. You press it, press high, dan lu bermainnya compact. They move in rhythm sekarang ini. Itu yang membuat gue lihat kemarin tuh Chelsea itu udah mulai frustasi, akhirnya melampiaskan. Itu Anthony Elanga. Nah, dan yang gue sayangkan banget adalah ya memang keputusan wasit tentang penalti itu. Karena ada beberapa pertandingan itu inkonsistensi daripada wasit sih. Kalau gue bilang itu penalti, itu clear penalti karena benar-benar lu menahan pemain lawan di kotak penalti dan sangat obvious lu nahannya. Nggak bisa itu memang penalti. Ya, cuma kan maksud gue ketinggalan di rumah makan Padang kurasa otaknya. Ngapain lah dia bikin kayak gitu coba? Enggak, itu kebiasaan dia zaman bareng sama Harry Maguire kan kayak gitu. Jadi ngikut dia. Peluk.
Nggak, cuman kan balik lagi ke yang tadi gue bilang, inkonsistensi daripada wasit juga. Karena di beberapa pertandingan yang lain, yang terjadian seperti itu juga, itu tidak penalti gitu loh. Itu mungkin Enggak ada yang yang menjadi, tidak ada yang se-clear itu, Pep. Enggak ada. ya sih Itu memang clear ada penalti, sekelir itu. Pep. Cuman maksudnya Itu clear meluknya itu penalti. kadang-kadang dibilang penalti, kadang-kadang enggak. Walaupun sebenarnya kalau dilepas sama McTominay 5 detik aja, 10 detik aja sebelum kejadian itu, mungkin itu enggak terhitung penalti juga. Enggak Cuma ya lah. jatuhnya itu, the rest of the game kita menguasain. We lost it ketika McTominay masuk, dan ya itu kayak zaman dulu lagi yang membuat kita, ya oke lah, seri rasa kalah memang, tapi there was this spark, ngerti gak? Jadi kayak ada api ketika golnya Casemiro itu, dan cara mereka menselebrasinya itu luar biasa sih. Itu your adrenaline naik banget. Gua aja sampai salah Dan nge-tweet kan, gue jadinya it's ya, uh, it's the keluar matter bahasa manis gue. it's the matter of millimeters. Yes, Ya kan? yes, Itu yang bikin jadi lebih bergejolak gitu loh. Ya. It's the matter of betul betul. millimeters gitu loh. Dengan gol yang sangat-sangat tipis gitu, jadi ngerasa kayak orgasme gitu, enak banget, Pep. Bro. Kayak gitu. Oh, lo tau nggak? Itu kayak yang lagi naik. Serap. Emang pernah? Emang masih ingat? Emang kapan terakhir? Masih lah, Kapan masih terakhir? lah. Kapan terakhir? Nggak, kau mancing lagi nanti keluar lagi. Ya Kalau aku cuman sih, bersyukur juga lah Manchester United bahwa di tahun berapa itu ya kita lawan Spurs belum ada yang namanya gol teknologi lain kan. oh ya itu yang siapa Pedro yang sama ini juga kok pernah Portsmouth kalau Roy gue nggak Carroll, salah yang Pedro Mendes. Roy Carroll lawan Iya, Roy Mendes Carroll. ya. Iya, gitu loh. Jadi balik lagi ke Chelsea, secara permainan sih gue ngerasa apa ya? It is what it is lah udah gitu ya United. Lu It's that bad. ya. Terus apa? Memang ini yang kita mau walaupun masih banyak masih ada kekurangan, terutama itu tadi yang jadi concernnya kan sekarang adalah conversion rate yang sangat-sangat rendah, cuma 9% kalau gue nggak salah conversion rate United itu. Jadi untuk tim sekelas United yang compete untuk 4 besar yang harusnya lu compete buat title title contender gitu ya, lu tidak punya striker yang proper, ya mau nggak mau emang Januari lu mesti belanja ya. Even lu sekarang punya Ronaldo yang punya nama besar, Rashford yang harusnya pemain bagus plus Martial harusnya ya orang tahu lah dia nggak konsisten, cuma dengan Ronaldo dan Rashford itu harusnya jaminan gol, tapi itu yang United nggak punya sampai saat ini gitu loh. Itu yang bikin gue gemes juga sebenarnya gitu loh. Gitu. Gue nggak tahu At least we're taking antara shot. gue Kalau nggak tahu gue ada lihat sih, apa. Gue nggak kalau tahu kita ada. mau lihat, sorry ini kita kayaknya ada nge-lag-nya. Nggak, Nggak cuman ada nge-lag. maksudnya gini, kalau gue kan kalau kita mau lihat half full sama glass half empty, gue sih ngeliatnya kalau dulu ingat nggak lo? Ya, Koci aja dulu sering aja kita kan shot on goal kita cuma satu, shot on goal nggak ada. Minimal sekarang we're making shot on goals. Masalahnya belum jadi aja. Belum jadi. Kita nggak boleh melupakan bahwa Kepa perform. Kepa really perform. Itu it's a big factor. Tanpa Kepa itu kemarin mungkin mereka udah kebobolan 8-9 kali. Enggak lah, orang shot on targetnya juga cuma 6, gila kok lebay. Gitu loh. Kan dilebay-lebaykan dikit lawan. Kepa itu 4 apa 5 partai terakhir yang gue ingat ya, 4 partai terakhir tuh gak kebobolan sama sekali gitu. 4 partai terakhir yang gue ingat gak kebobolan sama sekali. Jadi kan MU kan ini pematah semua rekor. Iya, pematah semua rekor gitu. So lawan Chelsea ya udah lewat. Gue sih cukup oke dengan permainan, sebel dengan pelanggaran nggak perlu yang dibikin sama si McTominay. Tapi gimana pemain United bangkit? Lu kebobolan menit 81 loh itu. Sisa waktu lu tuh sedikit tuh sebenarnya, tapi you can come back gitu ya. Itu sih menurut gue oke lah gitu. Nah, semoga nanti semangat kayak gitu lu bawa lagi nih hari Jumat dini hari besok lawan siapa? Sheriff ya, gue lupa. Sheriff bener ya? Sheriff. Ya, lu butuh ya, Bob Marley. Lu butuh seri kan kalau nggak salah ya Pak Prod ya. Kalau seri aja tuh udah lolos ke babak selanjutnya kan ya United. Dan main di United kan? Lawan Sheriff main di mana? Gue lupa deh. Dia MU. Main di Old Trafford kan? Iya. Dan cuma butuh seri ya. Yang kita kalah kan di sana. Ya. Kok kalah sama Sheriff? Enggak lah. Kok kalah? Enggak lah. Seri ya kita dengan Sheriff. Kita kalahkan sama Real Betis. Sama Sheriff tuh iya
nggak kalah lawan Sheriff tuh nggak kalah gitu loh. Gitu. Nah, gua rasa sih nanti lawan Sheriff gua rasa sih bisa jadi Maguire main sih, Pet. Panas, gue keluar dulu ya. Kenapa? Panas. Mataharinya. Kan lawan Sheriff tuh kan kita menang 2-0 kemarin. Main di Sheriff. Oh, iya. Iyalah. Yang siapa Bruno Sancho sama Ronaldo yang penalti kan, yang gol ke 700 ya kalau iya kan. betul. Gitu. Tuh kalau gue nggak salah gitu. Jadi gol 700-nya lawan Sheriff atau lawan Everton gue lupa gitu. Nah, gue rasa nanti lawan Sheriff mungkin Shaw diistirahatin sama dia. Gitu. Bisa jadi yang dia mainin di awal itu si Maguire sama Lindelof, bisa jadi gitu loh. United cuma butuh 1 poin untuk rotasi ini untuk mengistirahatkan Martinez. Ya, United cuma butuh 1 poin aja kok. Seri aja dia udah lolos ke babak selanjutnya. Karena poin dia sekarang 9, Sheriff itu poinnya 3 gitu. Kalau Sheriff menang ya akan dihitung agregat nantinya. Head to head kalau gue nggak salah gitu. Jadi menurut gue lawan Sheriff nanti tetap De Gea, Malaysia, Lisandro Maguire, Lindelof, tetap Dalot. Nah, mungkin dia akan mainin si Fred sama Eriksen mungkin ya, gitu menurut gua. Bruno kalau mau cari seri kok mainin Maguire, Bang? Ya kan supaya bisa kebobolan United ya. Kalau nggak kan United akan unggul, Pet, gitu loh. Oh iya betul ya, gitu ya. Iya. Jiwa sombongmu udah naik ya sekarang ya. Iya, selalu. Dan kabarnya Martial juga udah mulai latihan kan. Udah latihan lagi kan. Masih latihan lagi, jadi tapi sepertinya Pak Ketua pun udah latihan lagi dia, berarti udah aman dong. Udah damai dong. Mungkin ya. Cuma satu yang sebenarnya juga menjadi concern gue adalah penampilannya si Elanga yang penampilan Sancho yang bisa dibilang yang sempat di awal musim gue bilang dia bisa jadi he could be something gitu di season, tapi ternyata 3 partai terakhir tuh jelek main dia gitu. Itu benar-benar PR loh. Iya gitu. Jadi something wrong with this guy gitu. Gue sih berharap lawan Sheriff lu dimainin dari menit awal untuk membangkitkan kepercayaan diri lu. Itu sih kalau gue ya. Kanan Anthony boleh lu istirahatin deh, lu mainin Elanga misalnya gitu, atau lu mainin aja Pelistri sama Garnacho gitu. Tapi ya jujur gue pengen lihat loh, itu pemain-pemain muda itu dapat menit. Tapi gini ya, mungkin Pelistri sama Garnacho akan main di babak kedua kalau United udah secure, Pet, di babak pertama. Ya sih. Feeling gue sih gitu. Udah menang 2-0, 3-0. Iya. Feeling gue sih gitu. Ya mungkin kalau udah berdamai dengan Ronaldo ya bisa jadi Ronaldo dimainin nih. Gitu. Rashford diistirahatin gitu loh. Atau kalau dia main dengan 2 striker ya Ronaldo sama si Martial gitu. Itu sih menurut gua. Gitu. Prioritasnya kalau gue bilang sih Martial sih, kalau memang dia udah fit ya. Ya belum, panasin dulu. Kalau gue bilang ya mendingan Ronaldo, Martial lu mainin gantiin Ronaldo babak kedua gitu misalnya. Gitu menurut gua. Gitu. Jadi menyelesaikan satu batu ya. Game. Iya, itu juga kalau benar-benar akhirnya lu udah berdamai dengan Ronaldo kan gitu. Kalau lu udah berdamai dengan Ronaldo, kalau gua ya udah mumpung dia masih jadi pemain lu gitu. Ya udah lu kasih kesempatan. Kalau enggak udah lu jual ntar Januari selesai barang tuh gitu. Kok jual habis kontrak, Pak? Ya enggak dong. Dia kan habis kontraknya musim depan. 2023 Januari 2023. Ya Januari dia udah bisa pindah. Bukan, Januari dia bisa pindah. Habisnya di Juni lah. Kan musim kompetisi. Cuma Juni dia udah bisa nego sama klub lain untuk pindah. Ya. Ya, bagi gua sih kan Omias kemarin bilang Ronaldo ini mendingan cabut aja kayak gini-gini apa yang kejadian setelah dia walk out gitu kan. Which is by the way bagi fans Cristiano Ronaldo yang membela. Well, again kayak kata Fuad, no disrespect to Ronaldo karena kita sangat respect pada Ronaldo. Cuman this is not the first time. Di Juventus juga dia sudah lakukan itu. Di Real Madrid juga dia pernah lakukan waktu bareng sama Jose Mourinho. Jadi it's bukan sesuatu yang baru. It's a habit. It became habit. Yeah, it's a habit of Ronaldo. Jadi itu juga memang betul yang dilakukan Erik ten Hag ini harus dipatahkan kebiasaannya jelek si Ronaldo ini. Dan kalaupun misalnya dia Januari nggak jadi pindah atau dia mau memutuskan untuk mau pensiun di Manchester United, it's okay, it's fine. Monggo. Iya, monggo. Tapi benar-benar harus tunduk kepada Erik ten Hag karena betul. Mau namanya lu golden child di zamannya Sir Alex Ferguson,
you're just a player. Golden Boy. Bukan berarti kita nggak golden boy lah ya, golden child. Bukan berarti kita nggak hormat sama lu, bukan kita disrespectful sama lu yang kayak kata Roy Keane. Roy Keane kan mengatakan you're not very respectful, sangat tidak respect pada Ronaldo. Bahkan yang sampai pemain kriket, yang mantan pemain legenda kriket itu yang ngomong gitu, bagi gue tuh fuck off man, lu siapa kan gitu. Norak lu gitu. Iya. Norak banget tuh itu. Don't get involved in this kind of things. It's not your league gitu loh kasarnya. Ya, dan inilah yang membuat MU selama ini melempem dan lembek karena manajernya we love Ole Gunnar Solskjaer. Kalian tahu lah di channel ini kita selalu mendukung manajer. Dan ini saat ini manajer kita Etihad, dan itu juga sesuatu yang waktu itu Ole juga kurang tegas. Ronaldo datang malah it cost him his job kan gitu Ole, dan gue yakin Etihad belajar dari itu. I'm not gonna lose my job because of him gitu. If you don't want to play for this club under my rules, then you're not playing. Kan sesimpel itu aja. Ya. Gitu. So kita lihatlah besok lawan Sheriff seperti apa, tapi harusnya sih bisa kemakan lah. Kalau gue sih, yang gue lihat mungkin kayaknya, kalau gue ya mungkin Sancho tetap main, kanannya gue kasih Elanga, strikernya Martial gitu ya, gue panasin mesinnya. Kemudian gelandang tengah, gue nggak tahu Bruno tuh siapa sih pelapisnya sekarang gitu, Van de Beek cedera gitu ya. Itu ya mungkin lu mainin Eriksen di posisi 10. Zidane dong. Ya Zidane. Lu mainin Eriksen di posisinya Bruno, 2 pivotnya lu mainin Casemiro sama Fred misalnya, untuk kemudian nanti bisa lu rotasi dengan si McTominay, Casemironya gitu kan. Kemudian ya lu mainin aja Pellistri sama Garnacho kalau udah safe gitu. Kalau back sih gue rasa Lisandro diistirahatin ya. Lisandro sih menurut gue akan diistirahatin gitu. Sayang banget ya insidennya Varane itu, betul-betul sayang banget. Iya. Tapi kalau ya kan lu bisa hopefully 4 weeks. Kalau nggak kan lu bisa bikin line up-nya gini kan, di belakang Varane, udah belakang Varane, di tengah Casemiro, Zidane, ya kan, depan Cristiano Ronaldo. Orang yang sekilas ngeliatnya ini Real Madrid yang main. Zidane Iqbal emang orang Madrid? Enggak kan, Zidane. Oh Zidane, ya. Gitu. So have a good week ahead. Udah selesai. Udah jam 11, gila, mau nonton, mau santai lah. Jam 9 pagi, Wak. Iya bagus. Coba cari lontong sayur lu di sana biar sarapan kau. Gak ada, bos. Gak ada, itu yang bikin aku sedih. Itu satu makanan yang kalau kita jual lontong sayur di sana, cocok rasa. Aku udah kepikiran, kita bikin sate di sini laku kali, rasa. Ya, sate sama lontong sayur. Atau soto lah, soto Medan. Sate Madura ya kan, sate kacang, sate Padang kita jual. Coba kau tanyakan Dora lah, udahlah. Jadilah soto gitu, kita buka lapak. Orang bisa buka si Omar bisa buka warung Indomie di gitu kan? Why not gitu. Ini out of topic dulu lah sebelum kita end. Kemarin itu kami jalan-jalan nyasar kan, ketemulah restoran Indonesia, Pak. Ya kan? Wah, aku ngeliat ada restoran Indonesia langsung datang lah, masuk lah. Dia masakannya itu segala masakan Nusantara lah, semuanya ada. Mulai dari Padang ada, Sumatera ada, jadi semua ada di situ. Jadi tapi nggak lengkap ya, cuman ada beberapa menu lah. Gue masuk kan, gue lihat orderannya. Jeleknya di menunya itu nggak dipasangnya harga, ya kan? Lalu langsung pesan aja lah kan, nasi sama sate sama kikil. Udah lengkap lah nih gue pikirkan, kikilnya. Terus dapatlah bonusnya perkedel dikasihnya kan. Gue bilang, enak sekali nih, kangen kita ngomong orang Indonesia memang orangnya. Begitu bayar, Pak, $115. Aku dalam hatiku langsung mengkonversi ke rupiah lagi. Anjing, 1.600.000 makan. Yang makan siapa aja? Aku sama adikku berdua kami. Makan berdua? Iya. Jadi punya aku $54, yang sisanya punya adikku. Sama minumnya. Jadi satenya itu ternyata harganya $32, cuy. Berapa tusuk? Harga 10 tusuk. Dia bilang, jadi dia ngitungnya per tusuk. Jadi kita beli itu seharusnya per tusuk. Aku kan gayanya Indonesia ya kan. Satu porsi 10. Berapa tusuk, maaf ya kan. Berapa tusuk kan? Aku bilang lah, ya biasa bang 10, aku bilang itu aja. Yang jual orang Indonesia. Iya. $3.20 satu tusuknya. Dan sebenarnya kalau dan ukuran satenya gede-gede, Wak. Sate Madura tapi tebel-tebel. Cuman ya sapinya kan gede-gede. Ya itu bukan karena itu juga kali ya. Tapi
kalau kita mau bikin usaha di sini bisa jadi lah. Mana tahu ada seperti lagi yang kita orang bicarakan, Indonesia kayak aku, ya. seperti yang kita bicarakan gitu, ya kan? Iya. Gitu. Yaudah, itu aja. Selamat beristirahat kalian semuanya. Oke. Selamat menikmati hari-hari sampai weekend nanti. Semoga selalu sehat semua, lancar-lancar semua kerjanya. Oke, Go Fuad, signing off. Go Patrick, bye-bye. This is Por Salam. Bye.